Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahda Restalina dengan NPM 2141176, Prodi S1 Manajemen kelas MBI TE 23A. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Dasar Sistem Telekomunikasi, dosen pengampu Bapak Hernando Dalimunte, MT. Di video kali ini saya akan membahas mengenai Basic of Telecommunication atau dasar dari telekomunikasi. Telekomunikasi berasal dari kata tele dan komunikasi. Tele yaitu jauh, sedangkan komunikasi berarti hubungan atau pertukaran informasi. Sehingga telekomunikasi adalah peristiwa pertukaran informasi atau komunikasi dalam jarak yang jauh yang setiap pemancaran, pengiriman, atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Selanjutnya, sinyal dan spektrum. Representasi sinyal terdiri dari domain waktu atau time domain dan domain frekuensi atau frekuensi domain. Domain waktu yaitu mengacu pada representasi sinyal berdasarkan waktu yang dapat berupa gelombang, pulsa, atau perubahan nilai sinyal seiring waktu yang mencakup informasi tentang bagaimana sinyal berubah seiring waktu, seperti amplitude dan frekuensi perubahan sinyal. Sementara itu, domain frekuensi yaitu representasi sinyal berdasarkan frekuensi yang menunjukkan komponen frekuensi yang terkandung dalam sinyal yang memperlihatkan seberapa sering sinyal terulang dalam suatu periode waktu tertentu dan memberikan gambaran tentang komponen frekuensi yang membangun sinyal tersebut. Dalam domain frekuensi, sinyal direpresentasikan sebagai kombinasi sinusoidal dengan amplitudo, frekuensi, dan fase yang berbeda. Tool matematik yang mengonversi isyarat-isyarat dari time domain ke frekuensi domain yaitu deret Fourier atau periodik sinyal dan transformasi Fourier atau non-periodik sinyal. Periodik sinyal yaitu digunakan untuk analisis sinyal yang berulang, sedangkan non-periodik sinyal yaitu digunakan untuk analisis sinyal yang tidak berulang. Contohnya, ponsel seluler menggunakan spektrum yang dialokasikan untuk komunikasi. Generasi pertama ponsel beroperasi pada frekuensi 800 dan 900 MHz dengan teknologi suara analog. Generasi kedua menggunakan frekuensi 1800 sampai 1900 MHz dengan teknologi suara digital dan pesan teks. Jaringan LAN nirkabel menggunakan spektrum ISM tanpa izin seperti 902 sampai 928 MHz. 2400 sampai 2483 GHz dan 5725 sampai 5850 GHz yang biasanya digunakan untuk keperluan industri, ilmiah, dan medis. Standar LAN IEEE 802,11 untuk jaringan nirkabel ini memiliki kecepatan transfer data antara 11 hingga 54 megabit per second. Sistem point-to-multipoint menggunakan antena direksional pada frekuensi microwave untuk komunikasi digital berkecepatan tinggi antara beberapa lokasi, termasuk akses internet cepat dan sebagai jaringan backbone radio di daerah pedesaan. Komunikasi satelit memanfaatkan satelit geostasioner yang berada pada ketinggian 36.000 km di atas khatulistiwa. Satelit ini meneruskan sinyal microwave dari frekuensi uplink ke frekuensi downlink yang digunakan untuk telepon jarak jauh dan siaran TV satelit. Berikut gambar elektromagnetik spektrum yang terdiri dari ELF atau extremely low frequency, VF atau voice frequency, VLF atau very low frequency, LF atau low frequency, MF atau medium frequency, lalu HF atau high frequency, VHF atau very high frequency, selanjutnya UHF atau ultra high frequency, SHF atau super high frequency, dan yang terakhir yaitu EHF atau extremely high frequency. Baud rate adalah simbol per detik atau ukuran yang menunjukkan berapa banyak simbol yang dapat terjadi dalam satu detik. Misalnya, jika kita bicara tentang 1200 baud, itu berarti ada 1200 simbol yang dapat dikirimkan dalam waktu 1 detik. Konsep ini lebih relevan dalam transmisi analog daripada digital. Sebagai contoh, 1 kilobyte artinya adalah 1000 simbol yang terjadi setiap detik. Dan perlu dicatat bahwa satu simbol bisa mewakili 1 bit atau lebih, tergantung pada jenis transmisi yang digunakan.
Bit adalah singkatan dari binary digit yang merujuk pada unit terkecil dalam representasi data digital. Setiap bit hanya memiliki dua kemungkinan nilai, yaitu 1 atau 0 yang sesuai dengan kondisi on atau off dalam sinyal digital. Bitrate mengukur jumlah bit yang ditransmisikan dalam 1 detik, memberikan tanda tentang kecepatan transmisi data digital. Penulisan kilobit dilambangkan dengan KB, yang disebut juga kilobit, untuk mengukur ribuan bit. Lalu byte. Byte identik dengan karakter dalam konteks komputasi. 1 byte setara dengan 1 karakter yang dihasilkan oleh komputer, seperti huruf, angka, atau simbol. Penulisan kilobyte dilambangkan dengan KB yang disebut juga kilobyte untuk mengukur ribuan byte. Bandwidth adalah istilah yang mengacu pada selisih antara frekuensi terendah dan frekuensi tertinggi dalam suatu rentang frekuensi tertentu yang digunakan oleh sinyal dalam medium transmisi. Dalam konteks peralatan telekomunikasi, setiap peralatan memiliki bandwidth tertentu yang menentukan seberapa banyak informasi atau data yang dapat ditransmisikan atau diterima melalui medium tersebut. Sebagai contoh, bandwidth pada line telepon adalah 3000 Hz, yang berarti rentang frekuensi yang digunakan untuk mentransmisikan suara atau informasi dalam telepon memiliki lebar 3000 Hz. Sementara itu pada siaran televisi analog, bandwidth-nya mencapai 6 MHz yang mencakup rentang frekuensi yang lebih luas untuk mentransmisikan gambar dan suara dalam siaran televisi. Dalam gambar yang ditunjukkan, peak merupakan puncak atau nilai maksimum dari sinyal. Titik min 3 dB menunjukkan lebar bandwidth pada level min 3 dB dari puncak yang sering digunakan sebagai ukuran resolusi atau ketajaman sinyal. F2 adalah frekuensi tertinggi dalam rentang bandwidth, sedangkan Fc adalah frekuensi tengah atau pusat dari bandwidth tersebut. Bandwidth digital mengacu pada jumlah atau volume data yang dapat dikirimkan melalui sebuah saluran komunikasi dalam satuan bit per second tanpa mengalami distorsi. Istilah lain untuk bandwidth digital adalah data transfer atau site traffic, dan satuan yang digunakan adalah bit per second. Jadi, jika sebuah saluran memiliki bandwidth yang sempit, artinya saluran tersebut hanya dapat mengirimkan jumlah data yang terbatas dalam waktu tertentu. Akibatnya, jika data yang harus ditransmisikan melalui saluran tersebut besar, transmisinya akan memakan waktu lebih lama karena saluran tersebut hanya mampu mengirimkan data dalam jumlah terbatas per detik. Selanjutnya, bandwidth allocation adalah proses penentuan alokasi bandwidth kepada pengguna dan aplikasi dalam sebuah jaringan, yang melibatkan pengaturan prioritas terhadap berbagai jenis aliran data berdasarkan tingkat pentingnya atau sensitivitas terhadap keterlambatan atau delay dari aliran data tersebut. Dalam jaringan LAN atau Local Area Network, alokasi bandwidth tergantung pada tipe alat atau media yang digunakan. Sedangkan dalam jaringan WAN atau Wide Area Network, alokasi bandwidth didasarkan pada kapasitas yang ditawarkan oleh penyedia layanan internet atau ISP. Lalu broadband dan baseband. Broadband adalah metode pengiriman data di mana informasi dikirim melalui isyarat pembawa yang telah dimodulasi yang memungkinkan pengiriman lebih dari satu isyarat secara bersamaan melalui satu media transmisi seperti kabel. Sementara itu, baseband adalah metode pengiriman data di mana informasi dikirimkan secara langsung melalui kawat tanpa modulasi tambahan pada isyarat dan termasuk dalam kategori transmisi tunggal dengan penggunaan tegangan positif dan negatif untuk mempresentasikan data. Contohnya yaitu interface RS232. Tipe dari komunikasi terdiri dari dua, yaitu simplex dan duplex. Simplex adalah jenis komunikasi satu arah di mana informasi hanya mengalir ke arah tertentu. Contohnya adalah pada siaran radio dan televisi di mana pemancar mengirimkan informasi kepada penerima tanpa adanya respon balik. Sementara itu, duplex adalah jenis komunikasi dua arah di mana informasi dapat mengalir dari dua arah yang berlawanan. Duplex terdiri dari dua, yaitu full duplex atau FDX, yaitu kedua tempat yang berkomunikasi untuk mengirim dan menerima informasi secara bersamaan. Contohnya adalah pada percakapan telepon, di mana kedua pihak dapat berbicara dan mendengarkan tanpa harus menunggu giliran.
Lalu half duplex atau HDF, yaitu kedua tempat yang berkomunikasi untuk mengirim dan menerima informasi secara bergantian. Contohnya adalah pada percakapan melalui intercom, di mana satu pihak berbicara sementara pihak lainnya mendengarkan, lalu mereka beralih peran secara bergantian. Berikut gambar dari tipe komunikasi. Gambar pertama menunjukkan komunikasi simplex, di mana informasi hanya mengalir ke satu arah. Lalu gambar kedua menunjukkan komunikasi half duplex yang dapat mengirimkan dan menerima informasi secara bergantian antara dua pihak. Selanjutnya gambar ketiga menunjukkan komunikasi full duplex, di mana kedua pihak dapat mengirim dan menerima informasi secara bersamaan. Broadband dan baseband dalam analog baseband, misalnya kita menggunakan satu saluran untuk mentransmisikan suara telepon secara langsung tanpa modulasi atau pemisahan pita frekuensi. Sedangkan pada digital baseband, kita dapat mentransmisikan data suara ISDN, Ethernet, atau melalui port komunikasi pada komputer. Lalu analog broadband mencakup metode transmisi yang memanfaatkan lebar pita frekuensi yang luas untuk mentransmisikan sinyal analog seperti AM, FM, TV, dan seluler atau AMPS, sedangkan dalam digital broadband menggunakan teknologi digital untuk mentransmisikan sinyal melalui saluran lebar pita seperti DirecTV via satelit, PCS, seluler digital, dan CATV digital. Berikut gambar yang menunjukkan perbedaan antara baseband dan broadband pada frekuensi 50 MHz dan 1000 MHz. Pada gambar tersebut, sinyal baseband pada 50 MHz akan menunjukkan sinyal yang tidak dimodulasi pada frekuensi rendah. Di sisi lain, sinyal broadband pada 1000 MHz akan menunjukkan sinyal yang menyebar di berbagai frekuensi yang memiliki lebar pita yang luas. Yang terakhir yaitu bandwidth dan velocity atau kecepatan. Bandwidth dan velocity adalah dua konsep yang sering digunakan dalam konteks transmisi data dengan analogi yang menggambarkan data seperti air yang mengalir dalam pipa. Bandwidth mengacu pada kemampuan kapasitas maksimum pipa untuk mengalirkan data dalam 1 detik. Sementara kecepatan atau velocity mengacu pada jarak yang ditempuh dalam satu satuan waktu. Seperti 1 detik, jadi bandwidth menunjukkan seberapa besar pipa data kita, sedangkan kecepatan menunjukkan seberapa cepat data dapat bergerak melalui pipa tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa telekomunikasi adalah pertukaran informasi dalam jarak jauh melalui berbagai sistem seperti kawat, optik, radio, atau elektromagnetik. Sinyal dapat direpresentasikan dalam domain waktu atau frekuensi, menggunakan matematik seperti direct Fourier atau transformasi Fourier. Contohnya yaitu ponsel seluler, jaringan LAN nirkabel, dan komunikasi satelit. Konsep penting yang termasuk dalam telekomunikasi terdiri dari baud rate, bit, byte, bandwidth, dan tipe komunikasi seperti simplex, half duplex, dan full duplex. Lalu terdapat perbedaan antara baseband dan broadband terletak pada metode pengiriman data dengan bandwidth dan kecepatan memainkan peran penting dalam transmisi data. Sekian video mengenai Basic of Telecommunication. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.